18 cara menabung yang mudah dan simpel ala salah satu investor tersukses sekaligus orang terkaya kelima di dunia, Warren Buffett. Yang pertama, pilih sesuatu yang nggak bermerek. Mungkin hampir nggak ada orang yang lihat seorang Warren Buffett pakai sesuatu yang bermerek. Paling hal-hal branded yang pernah dia pakai atau konsumsi ya Coca-Cola, karena dia hobi banget minum Coca-Cola. Kalau nggak, McD karena itu makanan favoritnya. Dan mobilnya. Sebenarnya ada sesuatu yang unik banget tentang mobilnya dan kita akan bahas itu nanti. Tapi balik lagi, di luar merek-merek itu, Buffett ini kayaknya nggak banyak pakai merek lain. Bahkan setelan jas yang dia pakai itu kebanyakan bukan dari yang brand besar. Salah satu setelan jas yang masih setia dipakai Buffett sampai sekarang itu dibuat oleh seorang penjahit jas Chinese bernama Madam Lee. Nah, dari dua contoh tadi, kelihatan kan kalau orang sekaya Warren Buffett aja ternyata hidup dengan cara frugal living yang membuat dia dengan mudah mengurangi pengeluarannya. Dia jarang atau bahkan sama sekali nggak pernah beli apapun yang bermerek, kecuali kalau pas lagi ada diskon dan fungsional sesuai tujuan yang pengen dia capai. Nah, kita bisa ngikutin cara hemat Warren Buffett ini dengan misalnya beli makanan dan minuman yang nggak bermerek, yang pastinya lebih ramah di kantong, sehingga duit yang nggak kepake bisa disimpan. Nomor 2, punya dana darurat. Percaya deh, kalian nggak bakal bisa dapat keamanan finansial di hidup kalau kalian nggak punya simpanan dana darurat. Dengan punya dana darurat, kalian akan terlindung dari segala keadaan darurat, mendesak, nggak terduga, yang bisa merusak kondisi keuangan kalian. Let's say sekarang awal bulan nih, kalian baru gajian, misalnya 5 juta. Mungkin kalian udah rencanain duit itu mau kalian pakai buat apapun, kayak buat bayar kebutuhan sehari-hari, cicilan dan tagihan, duit transportasi, duit jajan dan belanja-belanja, atau bahkan self-reward buat kalian sendiri. Nah, kalian buat tuh sedemikian rupa sampai semuanya itu muat di budget 5 juta tadi. Tapi di sisi lain, kalian nggak punya dana darurat sepeser pun. Ketika kalian ngalamin sesuatu yang mengharuskan kalian ngeluarin duit banyak di luar dugaan, misal motor atau mobil kalian rusak, mau nggak mau kalian harus ambil duit dari gaji kalian itu tadi kan? Dan jadinya ada yang harus kalian kurangin dari budget awal kalian tadi untuk nutupin biaya perbaikan kendaraan bulan ini, karena itu yang lebih prioritas. Atau malah mungkin kalian jadi pinjam duit ke orang lain atau pinjol, yang mana menurutku ini kurang bijak ya. Karena kalau kayak gitu, misal bulan depan ada pengeluaran di luar dugaan lagi, kalian akan terus-menerus ngambil utang. Makanya penting untuk punya dana darurat. Jumlah yang ideal tuh 3-6 bulan biaya hidup kalian. Misal biaya hidup kalian 5 juta, berarti minimal dana darurat kalian adalah 15 juta. Kalian bisa ngumpulin dana darurat secara bertahap dari waktu ke waktu. Sisihin gaji kalian untuk ditaruh di pos dana darurat sampai kekumpul semuanya. Kalau kata Warren Buffett, jangan menyimpan yang tersisa setelah berbelanja. Belanjakan yang tersisa setelah menyimpan. Artinya ya dari pemasukan bulanan kita, itu harus ada yang masuk tabungan dana darurat dulu, baru selebihnya bisa kita belanjain. Bahkan kalau si Warren Buffett sendiri, dia nyiapin dana darurat buat bisnisnya di Berkshire Hathaway, yang punya banyak cadangan kas kalau ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai rencana. Nomor 3, mulailah meminjam. Tapi bukannya Warren Buffett bilang jangan minjem duit. Bukan jenis peminjaman yang kayak gitu. Tapi pinjamlah barang-barang yang sebenarnya akan kalian beli, tapi kalian nggak butuh barang itu untuk jangka waktu yang lama. Misalnya kalau kalian suka baca buku, tapi bacanya tuh nggak pernah lebih dari sekali, mungkin lebih baik kalau kalian minjem buku dari perpustakaan aja. Selain itu, kalian juga sebaiknya minjem barang yang nggak kalian rencanain untuk digunakan dalam waktu yang lama. Misalnya mainan bayi atau box tidur bayi. Lucunya nih, Warren Buffett tuh pernah minjem box tidur bayi pas anak ketiganya lahir. Karena menurut dia sia-sia kalau beli barang baru. Toh bakal cuma dipakai beberapa tahun. Meminjam itu sama mudahnya dengan membeli barang ya. Jadi ini adalah kebiasaan hemat yang bagus untuk dimulai dari sekarang. Nomor 4, bersabar. Menurut Buffett, kelemahan nomor 1 dari para manajer keuangan adalah ini nih, ketidakmampuan untuk menunggu peluang bagus. Tapi kalau kita bandingin kesuksesan Buffett sama sebagian besar pengelola keuangan atau manajer keuangan,
Kebanyakan dari mereka tuh nggak dikenal, sedangkan Buffett, dia dianggap sebagai investor terbaik di dunia. Jadi bisa dibilang, Buffett berhasil kayak sekarang tuh karena dia punya kesabaran dalam berinvestasi. Dan kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya sederhana banget. Apa coba yang lebih gampang daripada nunggu untuk melakukan sesuatu? Melakukan sesuatu kan butuh energi ya. Sementara kalau menunggu, enggak kan? Nah, pelajaran bersabar dari Buffett ini bisa kita terapin ketika mau beli sesuatu. Jadi ya nunggu dulu sebelum beli, minimal 24 jam lah, buat menimbang-nimbang apakah kalian memang pengen beli barang itu atau enggak. Kalau motivasi belinya cuma karena pengen, bukan karena butuh, mungkin ada baiknya kalian nunggu lebih lama lagi, 2-3 hari lah. Kalau udah terbiasa ngelakuin ini, kalian bakal ngerasain sendiri pengeluaran kalian tuh jauh berkurang. Lanjut, nomor 5. Nggak usah buru-buru upgrade gadget dan barang elektronik kalian. Baru di tahun 2020 kemarin, Warren Buffett tuh mulai pakai smartphone. Setelah sebelumnya dia pakai handphone flip yang dilipat gitu. Dia nggak tergoda untuk pakai iPhone meskipun perusahaannya punya saham di Apple dan dia sering dikasih iPhone juga sama CEO Apple-nya langsung. Menurut Buffett, walaupun dia udah ganti ke handphone yang jauh lebih canggih, nggak semua fitur juga dia pakai. Karena buat dia, yang penting cuma fungsionalitasnya aja buat telepon, buat komunikasi. Selama dia masih bisa ngubungin orang-orang yang perlu dia kontak, itu udah bagus buat dia. Ya, mungkin nggak harus plek-ketiplek kita ngikutin gaya hidup Buffett yang satu ini ya. Apalagi sekarang kehidupan real kita kan nggak bisa jauh-jauh dari internet, media sosial, aplikasi. Tapi intinya adalah, beli gadget yang bakal kalian pakai untuk waktu yang lama, jangan yang setiap tahun ganti. Dan pastiin kualitasnya tuh cukup buat kebutuhan kalian. Kebutuhan ya. Kalau kebutuhan utama kalian itu untuk komunikasi WhatsApp, pakai Gojek, dan aplikasi lain yang ringan-ringan, ya nggak usah beli handphone yang speknya dewa, harganya mahal. Kalau kalian content creator dan dapat pemasukan dari situ, it's okay lah buat beli handphone yang lebih mahal, yang kameranya bagus, karena ya itu tadi, utamain fungsinya. Dan hanya upgrade ketika kalian benar-benar butuh. Tunggu sampai barang itu udah nggak support kebutuhan utama kalian, atau tunggu sampai rusak. Jangan ganti tiap kali ada model baru rilis. Nomor 6. Pelajari hobi yang murah. Di salah satu interview, Warren Buffett pernah bilang bahwa dia paling suka main kartu bridge. Meskipun dengan kekayaan yang dia punya, dia tuh bisa menghibur diri dengan misalnya liburan naik kapal pesiar yang gede, pergi-pergi ke pulau yang jauh. Bayangin, betapa murahnya main kartu bridge cuma butuh 1 set kartu. Tapi di zaman sekarang, dengan adanya internet, medsos, hobi tuh kayaknya udah makin mahal dan perlengkapannya banyak yang dibutuhin kan. Nah, makanya belajar hobi yang murah bisa mengubah kondisi keuangan kalian. Tips hemat yang satu ini gampang banget dilakuin, karena yang kalian butuhin cuma mencoba sesuatu yang murah, kayak misalnya belajar ngegambar gitu. Mungkin kalian yang suka ngegambar bisa pilih hobi ini, karena cuma butuh pensil dan kertas gitu misalnya. Nomor 7, makan di luar kalau murah aja. Nih, buat yang belum tahu, Warren Buffett tuh makannya kayak anak kecil. Sebenarnya sih itu pola makan yang dia pilih karena menurut dia tingkat kematian anak di usia 6 tahun tuh paling rendah. Jadi nggak akan ada cerita dia ngeluarin ratusan dolar buat beli makanan yang mahal. Terlepas dari data soal kematian yang dibilang Buffett tadi, ini adalah tips hemat yang gampang banget buat kita ikutin. Yang perlu kita lakuin ya cuman makan di luar kalau harganya murah. Selebihnya, masak sendiri di rumah. Mungkin memang agak lebih repot daripada pesan makanan. Tapi begitu kalian mulai masak sendiri, udah terbiasa, kalian bakal ngerasain betapa gampangnya dan seberapa banyak duit yang bisa kalian hemat. Nomor 8, simpen duit kalian. Ini sih udah pada tahu ya, tapi sebenarnya lebih dari itu. Ada 2 alasan kenapa kita harus menabung. Yang pertama, yang udah tadi disebutin di awal, buat bangun dana darurat. Dan yang lainnya bakal aku kasih tahu nanti di video ini. Tapi, Warren Buffett emang selalu pintar nabung. Makanya sekarang dia jadi orang terkaya kelima di dunia. Zaman sekarang nabung udah nggak susah lah ya. Karena kalau kalian nabung di rekening tabungan, kalian bisa pakai salah satu fitur atau layanan yang bisa auto debit narik duit kalian untuk masuk di pos tabungan khusus. Jadi kalian nggak perlu tuh yang namanya banyak mikir buat nyimpen duit. Nomor 9, investasi buat diri kalian sendiri.
Ada salah satu quote Warren Buffett yang paling aku suka. Dia bilang, "The best investment by far is anything that develops yourself and it's not taxed." Artinya, investasi terbaik yang pernah ada adalah apapun yang bisa mengembangkan dirimu, dan itu nggak kena pajak. Ini juga salah satu tips hemat yang gampang banget dipraktekin, karena ya seru banget kan, bisa ngelakuin hal-hal buat diri kita sendiri dan hal-hal yang kita sukain. Aku nggak tahu kalian kayak gimana, tapi kalau aku sendiri suka banget belajar, ngulik-ngulik sesuatu. Jadi riset dan membaca tuh aku sering lakuin, sekalian buat nambahin skill profesional juga. Karena dari kesukaanku mengulik-ngulik, ini ngebantu meningkatkan kualitas pekerjaanku. Mengulik dan membaca tuh sesuatu yang aku suka lakuin di waktu senggang. Nah, dengan meningkatkan skill lewat self-development, kalian bisa dapetin karir yang lebih oke dan otomatis lebih banyak duit. Nomor 10, jadi pengguna kupon. Kalian tahu nggak, Warren Buffett sendiri meskipun dia udah tajir melintir, dia masih suka pakai kupon diskon. Salah satunya waktu dia lagi pergi traveling ke luar negeri bareng Bill Gates. Si Buffett neraktir Bill Gates makan McD, bayarnya pakai kupon-kupon. Mungkin ada yang bakal menilai, kok Buffett pelit banget ya, makan sama temen aja masih pakai kupon biar dapat potongan. Well, bisa jadi, tapi ada pelajaran bagus yang bisa kita ambil dari situ guys. Kalau kita bisa beli barang yang lagi diskon, kenapa enggak? Pakai kupon itu adalah salah satu cara terbaik buat dapetin barang dengan harga yang murah. Nomor 11, investasiin uang kalian. Cara lain yang oke buat hemat, khususnya biar kita bisa kaya, itu adalah lewat investasi. Ini yang bikin Warren Buffett terkenal dan membuat dia berada di posisi kayak sekarang. Memang, jadi kaya tuh nggak gampang, nggak mungkin segera tercapai. Si Buffett sendiri juga pernah bilang kayak gitu langsung. Jadi, punya mentalitas investasi jangka panjang adalah kunci untuk kekayaan yang sebenarnya dan berkelanjutan. Salah satu cara terbaik buat investasi itu bisa pakai metode dollar cost averaging atau DCA. Jadi investasi secara rutin dan konsisten, bisa pakai instrumen reksadana misalnya. Nomor 12, punya mobil bekas. Kayaknya si Warren Buffett nggak pernah deh beli mobil baru. Mobil baru buat dia itu nggak ada artinya. Karena toh ada banyak mobil bekas yang nawarin hal yang sama persis kayak mobil baru, atau paling ya nggak jauh beda lah. Buat Buffett, dia tuh cuma butuh mobil yang nyaman, yang aman. Harga nggak jadi soal, yang penting fungsinya. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya gampang banget kan buat berpikir sama kayak si Buffett. Dan ini adalah tips hemat yang menguntungkan finansial kita juga. Pokoknya, kalau kalian bisa dapat fungsionalitas yang sama dari barang bekas dan barang yang baru, beli yang bekas aja. Nomor 13, pakai uang tunai. Cerita lain tentang Warren Buffett. Pernah dalam suatu interview, dia ditanya soal berapa uang cash yang biasanya ada di dompetnya. Terus si Buffett jawab, ya sekitar 400-500 US dollar atau kalau dirupiahin 6-7 juta lebih lah ya. Oke, mungkin duit segitu memang terlalu banyak buat sebagian besar dari kita orang Indonesia. Tapi mari kita bahas lebih dalam soal tips hemat ini. Mungkin banyak dari kalian yang nggak suka bawa cash karena ngerasa susah, harus ambil dari ATM dulu. Jadi kalian lebih milih pakai kartu debit, biar cepat tinggal gesek, atau sekarang pakai kris aja. Tapi itu bisa jadi bumerang buat kalian kalau nggak bisa ngontrol pengeluaran. Tahu-tahu saldo rekening kalian udah berkurang banyak banget tanpa kalian sadari. Karena kan kalau transaksi pakai cash, kalian bisa lebih ngerem belanja. Nah, alternatif terbaiknya adalah pisahin rekening buat belanja dengan rekening tabungan. Jadi bikin 2 rekening. Jangan pernah pakai rekening tabungan untuk belanja. Atau sekalian aja jangan bikinin kartu ATM rekening buat tabungan itu. Hindarin juga pakai kartu kredit buat belanja, khususnya yang bunganya tinggi, atau yang kalian nggak bisa lunasin dalam sekali pembayaran. Oke, nomor 14, jangan mau rugi. Maksudnya gimana? Mana ada sih orang yang mau rugi? Ini tuh sebenarnya masalah mindset ya, yang mungkin lebih gampang diucapin daripada dipraktekin. Dalam hal pengeluaran dan perencanaan anggaran atau budgeting, pastiin bahwa apa yang kalian beli itu beneran ngasih nilai lebih dari yang kalian keluarin. Cara ngetesnya tuh bisa dengan mikirin seberapa sering sih kalian bakal pakai barang itu setiap minggu. Kalau cuma dipakai sekali seminggu atau bahkan lebih jarang lagi, kemungkinan besar itu nggak worth it. Nomor 15, tunggu diskon.
Selalu ada orang-orang yang belanjanya impulsif karena tergiur promo diskon, flash sale, live di e-commerce tuh biasanya. Padahal barang yang dibeli itu nggak dibutuhin banget dan nggak segera kepake. Nah, meskipun ada diskon, kalian nggak harus tuh beli barang cuma karena pengen aja. Kalau itu barang yang kalian tahu, kalian butuhnya masih lama, beberapa waktu ke depan, tunggu aja sampai ada diskonnya. Pasti bakal selalu ada aja kok diskonan. By the way, strategi investasi Warren Buffett tuh salah satunya beli perusahaan yang lagi diskon loh. Kalau murah dan bagus, baru deh waktunya beli. Nomor 16, jangan beli yang nggak kalian kira bakal kalian pakai lagi dalam 10 tahun. Kalau kalian lagi di rumah atau di kamar nih sekarang, coba lihat ke sekeliling. Kira-kira berapa banyak barang yang kalian rasa masih bakal kepake sampai 10 tahun ke depan. Mindset ini penting banget diterapin kalau kalian mau belanja hal-hal yang beneran ngasih nilai lebih dari uang kalian. Ini bahkan sesuatu yang Buffett praktekin setiap hari, baik pas beli saham maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 17, punya rumah sesuai sama gaya hidup kalian. Penting banget buat hidup sesuai kemampuan kita, dan Warren Buffett udah paham betul soal itu. Ketika banyak orang yang beli rumah besar atau terobsesi buat upgrade rumahnya supaya semakin besar, Buffett tetap tinggal di rumahnya yang dia beli pada tahun 1958 dan pelan-pelan upgrade seiring berjalannya waktu. Tapi sebenarnya rumah sendiri tuh bukan investasi terbaik dari segi uang, karena mungkin kan gak semua orang ya pakai rumahnya untuk menghasilkan keuntungan atau mengembangkan kekayaan, kayak misalnya dipakai buat usaha. Jadi dalam hal ini hemat adalah kuncinya. Tapi ini sebenarnya sederhana banget kok. Kalau itu rumah yang bisa kalian beli dengan mudah, artinya nggak lebih dari 30% dari penghasilan kalian, dan sesuai sama gaya hidup kalian, ya itu rumah oke buat dihuni. Nomor 18, nikmatin momen daripada pengeluaran. Momen tuh bisa bikin kita ngeluarin banyak duit, padahal kita gampang lupa sama momen itu. Dalam salah satu wawancara, si Buffett pernah bilang kayak gini nih, kenapa setiap hari aku bangun dari tempat tidur dan excited, semangat di usia yang ke-88? Karena aku cinta sama apa yang aku lakuin, dan aku cinta sama orang-orang yang kerja bersamaku. Nah, kalau kalian mau punya kebiasaan hemat yang gampang, fokusnya jangan cuma di pengeluaran atau seberapa banyak duit yang bisa kalian simpan aja, tapi juga di momen-momen bareng orang-orang terdekat. Contohnya, daripada pergi makan-makan di luar, mending undang teman-teman ke rumah kalian buat masak dan main game bareng. Lebih murah dan kalian bakal punya kenangan juga. Ya, sesekali gak apa-apa kalau mau pergi keluar, tapi balik lagi, jangan sampai itu mengganggu tujuan besar finansial kalian. Oke, jadi gitu ya, 18 tips simple menabung dari Warren Buffett yang sebaiknya kalian coba supaya bisa mulai membangun kekayaan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.